Di suatu titik dalam hidupmu tanpa kamu sadari, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah bisikan halus yang tidak datang dari pikiran, tidak datang dari ingatan, dan tidak datang dari ketakutan. Sebuah bisikan yang begitu lembut hingga kamu hampir mengabaikannya. Namun ia terus kembali, muncul seperti gelombang tenang di antara keramaian. Bisikan yang membuatmu bertanya pelan pada dirimu sendiri. Sebenarnya, siapa aku? Pertanyaan sederhana tapi mengguncang. Pertanyaan yang membuka pintu yang selama ini kamu biarkan terkunci. Dan dari situlah perjalanan ini dimulai. Ada dua dunia yang berjalan bersamaan dalam hidupmu. Dua dunia yang selalu hadir, selalu mengalir, namun jarang sekali kamu sadari. Dunia pertama adalah dunia yang kau lihat, yang kamu sentuh, yang kamu percaya sebagai kenyataan. Dunia di mana tubuhmu hidup, bergerak, menjalani rutinitas, mengalami suka dan duka. Dunia ini nyata bagi panca indera tapi rapuh di hadapan waktu. Semua berubah, semua berlalu, tidak ada yang abadi. Namun ada dunia kedua, dunia yang jauh lebih sunyi, lebih lembut, lebih dalam daripada apapun yang pernah kamu kenal. Dunia yang tidak bisa kamu lihat dengan mata, tidak bisa kamu jamah dengan tangan, tapi justru terasa lebih nyata daripada kehidupan yang kasat mata. Dunia inilah tempat sukma hidup. Dunia tempat kesadaran sejati berdiam tanpa perlu bentuk, tanpa perlu kata, tanpa perlu penjelasan. Kedua dunia ini tidak terpisah. Keduanya bersatu di dalam dirimu. Tapi selama ini, kamu hanya hidup di dunia pertama, dunia tubuh, dunia pikiran, dunia emosi, dunia yang terus berubah dan membuatmu kelelahan. Kamu hidup di dalam arus tanpa pernah menepi. Kamu larut dalam rasa takut, larut dalam keinginan, larut dalam apa kata orang, sampai kamu lupa bahwa di balik semua itu ada dirimu yang lain, dirimu yang tidak pernah terluka. Ketika kamu duduk diam dalam hening, perlahan-lahan kamu mulai merasakannya. Ada sesuatu di balik napasmu, sesuatu yang tidak bergerak, tetapi selalu hadir. Sesuatu yang mengamati tanpa menilai, sesuatu yang tetap. Ketika segalanya berubah, itulah sukma. Kesadaran murni yang tidak terikat oleh apapun. Saat kamu menutup mata, dunia luar memudar. Suara yang ribut terasa jauh. Cahaya dan bayangan melebur menjadi satu. Dan untuk pertama kalinya, kamu menyadari bahwa dirimu ternyata hidup di dua dimensi. Tubuhmu duduk di ruang fisik, tapi kesadaranmu bergerak di ruang halus. Kamu tidak lagi hanya menjadi manusia, kamu menjadi pengamat dari kehidupan manusia. Perlahan, kamu mulai merasakan jarak antara dirimu dan pikiranmu. Pikiranmu bergerak, berganti-ganti, membawa cerita dan kekhawatiran. Tapi ada bagian dirimu yang hanya mengamati tanpa ikut terbawa. Ketika ada rasa marah, kamu melihatnya dari kejauhan. Ketika ada rasa takut, kamu merasakan jaraknya. Ketika ada kesedihan, kamu menyadari bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak ikut tenggelam. Di dunia fisik, tubuhmu mungkin menangis, tapi di dunia sukma, dirimu tetap tenang. Di dunia fisik, kamu mungkin tersesat, tapi di dunia sukma, kamu selalu pulang. Di dunia fisik, kamu berubah dari hari ke hari, tapi di dunia sukma, kamu tetap sama. Cahaya kesadaran yang tidak pernah padam. Sukma bukan suara yang berteriak. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu. Setiap kali kamu berhenti sejenak, ia menyapa. Setiap kali kamu menarik napas pelan, ia muncul. Setiap kali kamu lelah dari dunia yang berisik, sukma memelukmu tanpa syarat. Ia sudah ada sejak kamu lahir dan akan tetap ada ketika tubuhmu tidak lagi bernapas. Namun hidup di dua dunia bukan berarti kamu harus meninggalkan dunia fisik. Justru sebaliknya, kesadaran sukma membuatmu hadir sepenuhnya di dunia luar. Kamu bekerja tanpa diperbudak ambisi. Kamu mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Kamu marah tanpa ikut terbakar. Kamu bersedih tanpa hilang arah. Kamu hidup, tetapi kamu tidak tenggelam dalam hidup. Sukma mengajarkanmu mengenali jarak antara aku
yang mengalami, dan aku yang mengamati. Dan jarak itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika kamu stres, kamu melihat stres itu bergerak di pikirannya, bukan sebagai dirimu. Ketika kamu takut, kamu melihat rasa takut itu seperti awan gelap yang melintas di langit kesadaran. Dan kamu tahu, awan selalu berlalu. Di balik semua itu, langit tetap utuh. Begitulah sukma. Ia adalah langit. Pikiran dan emosi hanyalah awan yang lewat. Kamu tidak lagi menjadi awan. Kamu menjadi langitnya. Perlahan, kamu mulai mengenali pola hidupmu. Hal-hal yang dulu membuatmu marah tak lagi punya kekuatan yang sama. Hal-hal yang dulu membuatmu takut kini terasa kecil. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, kini tampak tidak sepenting yang kamu pikirkan. Kamu mulai memahami bahwa dunia fisik hanyalah pengalaman, bukan identitas, bukan rumah, bukan tempatmu menetap selamanya. Ketika kamu semakin menyatu dengan sukma, kamu mulai menyadari sesuatu. Tubuhmu hidup di dunia, tapi sukmamu hidup di antara dunia. Ia melihat dua sisi sekaligus. Ia melihat apa yang tampak, dan ia melihat apa yang tersembunyi. Ia melihat bentuk, dan ia melihat makna di balik bentuk. Ia melihat gerakan, dan ia melihat keheningan yang menjadi dasar dari segala gerakan. Dalam kesadaran sukma, waktu melambat. Bukan karena detik berhenti, tetapi karena dirimu tidak lagi terjebak oleh detik. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi gelisah, tidak lagi mengejar sesuatu yang tidak bisa memberi kedamaian. Kamu mulai hidup bukan dari kepala, tetapi dari inti terdalam yang tidak pernah goyah. Disinilah kamu akhirnya menyadari sesuatu yang sangat penting. Kamu bukan tubuhmu, kamu bukan pikiranmu, kamu bukan emosimu. Kamu adalah sesuatu yang mengalir di balik semuanya. Kamu adalah pengamat yang sunyi, yang tidak dapat hancur, tidak dapat hilang, tidak dapat mati. Kamu bisa kehilangan apapun di dunia fisik, harta, orang, tempat, bahkan seluruh masa depanmu. Tapi sukma tidak bisa hilang. Ia tidak tergantung pada apapun. Ia adalah cahaya yang menyala tanpa sumber, kesadaran yang hidup tanpa bentuk, keberadaan yang hadir tanpa harus dijelaskan. Dan semakin dalam kamu masuk ke dalam kesadaran sukma, semakin jelas kamu merasakan bahwa kehidupan bukan sekadar tentang berjalan dari lahir menuju mati. Hidup adalah tentang mengenali dirimu yang sejati. Hidup adalah tentang menyadari bahwa kamu berasal dari kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh logika, kedalaman yang tidak berubah meski tubuh menua, kedalaman yang tetap terang meski dunia gelap, kedalaman yang tetap hidup meski segalanya runtuh. Hidup di dua dunia sekaligus berarti kamu menjalani dunia fisik dengan hati yang terang dan menjalani dunia batin dengan kesadaran yang utuh. Kamu hadir di dunia tapi tidak tenggelam olehnya. Kamu menjalani hidup tapi tidak diperbudaknya. Kamu merasakan emosi tapi tidak diperintah olehnya. Kamu berjalan di bumi tetapi kesadaranmu melayang di langit. Dan ketika nanti waktumu di dunia fisik selesai, sukma tidak akan takut. Karena sepanjang hidupmu, kamu sudah pulang berulang-ulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu sudah mengenali jalan kembali. Kamu sudah tahu rumahmu yang sesungguhnya. Sukma tidak mengenal akhir. Ia hanya kembali pada keheningan yang melahirkannya. Hidup di dua dunia bukan anugerah untuk orang khusus. Ini adalah kodrat setiap manusia. Namun hanya mereka yang kembali ke dalam diri, yang menyadarinya. Dan malam ini saat napasmu berjalan perlahan, saat dunia luar menjadi jauh, kamu mulai merasakannya. Ada dua dunia di dalam dirimu, dan untuk pertama kalinya keduanya terasa nyata.